9.00. Jam 9 Bapak Ibu ya. Baik. Agar pembicaraan ini lebih terarah, saya mohon izin untuk share screen ya. Tapi ya, baik. Saya ingin memaksimalkan pemanfaatan waktu karena sangat singkat. Di virtual Zoom ini kita hanya 2 jam pembelajaran. Nah, kalau kita lama-lama dengan pengantarnya, saya khawatir waktu kita lebih banyak tersita. Baik, kita bicara tentang pembelajaran agenda 2. Kalau ada agenda 2, berarti ada agenda 1 itu. Pasti ya. Dan agenda 3 dan seterusnya. Siapa yang ingat kalau agenda 1 apa namanya? Agenda 1. Ada yang tahu? Izin Pak. Ya. Agenda 1 tentang sikap bela negara. Ya. Kalau nama agendanya? Oke. Kalau agenda 2 apa namanya? Bapak dan Ibu diasumsikan sudah berkunjung ke MOOC selama 16 hari. Jadi hampir semua apa yang ada di MOOC itu sudah coba dibuka. Dengan demikian masuk pada 2JP itu tidak lebih sekedar mendalami saja. Karena urusan definisi, urusan pengertian sudah selesai. Ya. Kalau teman-teman guru dia tahu betul itu ada teori belajar taksonomi Bloom. Kalau dalam teori itu pembelajaran yang paling ringan itu adalah mengetahui dan mengingat. Nah, urusan mengetahui dan mengingat ini diasumsikan sudah selesai di MOOC. Maka di pembelajaran berikutnya tinggal pendalaman. Olehnya kita naik kelas dari mengetahui dan mengingat, naik kelas menganalisis dan menerapkan. Wah, ini jenjang tersulit dalam belajar. Terutama menerapkan. Tidak mungkin orang bisa menerapkan tanpa mengetahui. Tidak bisa orang menganalisis tanpa bisa mengklasifikasi. Dan tidak bisa orang menerapkan kalau dia tidak bisa menganalisis. Nah, kembali ke pokok persoalan, saya khawatirnya nanti penguji iseng-iseng bertanya begitu. Coba Pak, misalnya ya, coba Pak, siapa ini? Pak Ivi Made ya. Misalnya ya, pas penguji tanya begitu, oh bukan, Pak Made ya, Pak Made Ardian. Oh, Romawi 4 ya. Romawi 4, Imade, oh kelompok 4. Kelompok 4, Pak. Ya. Misalnya penguji tanyanya begitu, Pak Made, kalau agenda 1, bagaimana nomenklaturnya? Wah, sudah bingung kita. Artinya apa? Ini mengirim pesan padat, sedangkan bungkusannya kita tidak tahu bagaimana isinya. Nah, gitu ya. Jadi nanti dicari tahu, begitu ditanya, sikap kita menjawab agenda 1 itu adalah agenda sikap perilaku bela negara. Wah, paham benar dia ini. Nah, gitu ya. Coba lihat di MOOC itu. Apa agenda 2? Agenda nilai-nilai dasar PNS. Wih. Walaupun kita tidak tahu isinya, tapi kita kenal bungkusannya. Nah, ini sebaliknya. Kalau kemasannya saja tidak pernah kita lihat, seakan-akan tidak pernah dilihat sehingga tidak ditahu. Begitu seterusnya ya, agenda 3, kedudukan dan peran Smart dan Smart S. Kemarin dia berubah ya, kalau sebelumnya itu kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Hari ini dia berubah menjadi kedudukan dan peran dalam Smart ASN. Dan yang paling akhir itu adalah aktualisasi.
Kira-kira begitu ya. Nah, kalau sebelum berakhlak akronimnya apa? Ada yang tahu? Sebelum berakhlak. Ya? Beraneka, Pak. Beraneka, Ya, Pak. aneka. Cuma tidak pakai awalan ber. Langsung aneka. Ya. Nah, sekarang juga dilakukan penyempurnaan akronimnya yang menjadi core value adalah berakhlak. Nah, hari ini 2JP yang pertama mungkin yang kita bicarakan sampai dengan berakah. Jadi tidak, karena waktu kita hanya 2 JP. Nanti pada pertemuan kedua tanggal 7 baru kita lanjutkan dengan HLAK. Hari ini kita usahakan tuntas 3 berakah. Itu artinya berorientasi pelayanan, akuntabel dan K-nya apa? Kompeten. Kompeten. Ya. Mudah-mudahan kita selesai 3 hal itu. Baik, kita masuk. Nah, nilai-nilai dasar aparatur sipil negara ini legal standingnya, dasar hukumnya adalah surat edaran Menpan. Jadi tidak sekedar dipungut di jalan, kemudian dibicarakan di forum resmi, tidak. Digodok oleh tim, kemudian setelah dianalisis sedemikian rupa, untuk penyebaran selanjutnya, dibuatlah landasan hukumnya, yaitu surat edaran Menpan. Menpan RB nomor 20 tahun 2021. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang bisa membedakan di mana perbedaan nilai dasar dengan kode etik? Jangan sampai kita disimpang siurkan istilah. Ditanya nilai dasar, Anda jawab kode etik. Ditanya penguji kode etik, tanpa sadar Anda justru mengulas nilai dasar. Nah, kira-kira di mana letak perbedaannya? Ada yang bisa? Ini sekedar sekedar review dari hasil Bapak dan Ibu membaca di MOOC. Di mana kira-kira letak perbedaannya? Ya. Jadi Bapak Ibu begini, kadang apalagi yang lagi tadi makan sahur ya, pasti tidak maksimal ya, pasti. Semalam sholat taraweh, kemudian mungkin dilanjutkan dengan amalan-amalan yang lain. Nah, subuh lagi dia bangun makan sahur, begitu dipaksa menerima materi pagi hari ya, pasti tidak maksimal. Ada 3 hal yang menyebabkan orang mengantuk. Yang pertama karena kelelahan. Kelelahan ya. Yang kedua karena kekenyangan. Karena dia makan tadi, dia full memang. Akhirnya dia kekenyangan. Yang ketiga dengar ceramah. Nah, seperti ini sudah 3 terakumulasi dia. Kelelahan, kekenyangan, dengar ceramah, pasti mengantuk. Nah, salah satu cara praktis untuk menghilangkan mengantuk itu bicara. Jadi kalau kita bicara, meskipun apa yang kita bicarakan belum tentu benar, tidak usah ragu. Paling tidak, kalau ada orang habis bicara dimanapun dia, dijamin itu Pak, 10, 15, sampai 20 menit ke depan tidak akan mengantuk dia. Efektif itu menghilangkan ngantuk bicara. Bicara apa saja. Jadi kalau Bapak dan Ibu, saya tidak menyiapkan waktu khusus untuk diskusi. Jadi materi ini sambil mengalir, kemudian kalau ada yang ingin disampaikan langsung saja. Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana letak perbedaan antara nilai dasar dan kode etik? Ada yang bisa? Nggak usah perlu harus betul-betul benar sesuai modul, enggak. Ada yang bisa? Jadi nilai dasar itu Bapak Ibu, dia adalah sebuah kondisi ideal yang menjadi kewajiban moral bagi seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya. Jadi apa itu kewajiban moral
bagi seorang PNS untuk melaksanakan tugas jabatannya. Ada yang bertanya, Pak, kita kan baru CPNS, apakah kita sudah punya jabatan? Saya tanya, CPNS punya jabatan atau tidak? CPNS punya jabatan atau tidak? Anda cukup menjawab ya atau tidak? Iya, Pak. Ya, itu kan hilang mengantuknya itu. Begitu ngomong ya, hilang mengantuknya itu, Pak. Pasti itu. Ya atau tidak, hilang mengantuknya. Apalagi kalau ngomongnya sedikit agak lama. Sekali lagi, apakah CPNS itu sudah memiliki jabatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Itu bedanya rekrut yang melalui online dengan yang sebelumnya. Kalau yang K1, K2 itu belum ada jabatannya. Maka ketika ditanya ada administrasi kepegawaian diminta nama, NIP, jabatan, pasti garis datar. Kenapa? Karena memang tidak ada jabatannya, belum ada jabatannya. Kalau yang direkrut secara online ini, karena dia direkrut mengisi jabatan. Jadi ada dulu formasi yang kosong di jabatan itu, baru direkrut orangnya. Sehingga begitu direkrut, dia langsung menempati jabatan itu. Muncullah jabatan dokter ahli media, nutrisi ahli media, apoteker ahli media, guru matematika ahli media. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Nah, makanya nilai dasar itu sebuah kondisi ideal yang menjadi kewajiban moral PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya. Apakah tugasnya sebagai guru matematika? Apakah tugasnya sebagai dokter, sebagai ahli gizi, nutrisi, dan lain-lain. Nah, sementara kalau kode etik apa? Siapa yang tahu kode etik apa? Ada yang bisa? Kode etik yang singkat-singkat saja. Kode etik itu sebenarnya apa sih kode etik itu? Praktisnya. Ada yang bisa? Apa kode etik itu? Izin, Pak. Ya. Kode etik menurut saya itu adalah nilai sikap perilaku seorang ASN. Ya. Terima kasih. Ya, panduan perilaku. Jadi dilihat-lihat apakah dia dalam berperilaku menggunakan panduan itu atau tidak. Jadi panduan dia ketika ingin menerapkan nilai harmonis. Kan ini kan nilai dasar. Nilai dasarnya ini, kondisi idealnya ini yang kita harapkan. Dia berakhlak. Ada nilai-nilai dasarnya. Dia akuntabel, bertanggung jawab. Dia kompeten. Kompeten ya, memiliki kompetensi. Dia harmonis, mampu menciptakan keselarasan dimanapun dia bekerja. Kemudian dia loyal. Dia setia kepada negara NKRI. Kemudian dia mampu beradaptasi dengan semua situasi perubahan. Dan yang terakhir, dia mampu membangun kolaborasi. Begitulah seorang guru, begitulah seorang dokter, begitulah di ruangan ini ada yang dari medis. Ada tenaga medis ini? Izin, Pak, ada. Ya. Medis apa lagi? Guru ada? Izin, Pak, ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, yang lainnya Ada, Pak. dari tenaga administrasi di tempat atau di OPD lain ada? Berarti yang ada ini cuma guru dengan medis ya? Atau ada yang lain? Ada, Pak. Oh, ada ya. Supaya kalau kita memberi contoh diarahkan kepada tugas Bapak dan Ibu selama ini. Nah, inilah ASN berakhlak itu. Yang pertama itu yang akan kita bicarakan hari ini berorientasi pelayanan.
Yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebenarnya kalau di persentase perubahannya dengan aneka sekitar 20-30%. Kalau kompeten ini sudah ada sebelumnya. Akuntabel juga sudah ada. Harmonis ini dulunya nasionalisme. Loyal ini sebagian nasionalisme, sebagian dulu ini masuk di aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik kalau tidak keliru, masuk di etika publik. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian. Baik, nah. Agenda 2 ini, nilai-nilai dasar PNS ini mengarahkan peserta untuk, jadi diharapkan nanti setelah 2 kali pertemuan ditambah dengan kemampuan Bapak dan Ibu mengakses MOOC, belajar mandiri, maka diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai. Jadi pada akhirnya mampu menerapkan, setelah dia analisis, dia pelajari, dia ketahui, dia pahami, dia ingat. Mampu dia klasifikasikan, mana nilai berorientasi, mana nilai akuntabel, dan seterusnya. Kemudian dia analisis, kemudian dia terapkan. Makanya diklat ini atau pelatihan ini diakhiri dengan penerapan. Itulah aktualisasi. Itu cara belajar tertinggi itu, penerapan itu. Nanti dilihat kembali teorinya taksonomi Bloom. Seorang guru harus paham itu. Sehingga dia paham, dia memberi soal ini dalam rangka mengukur apanya. Sekedar mengingat saja. Tanggal berapakah proklamasi kemerdekaan? Nah, itu mengingat. Itulah jenjang belajar yang paling rendah. Jadi dia paham, dia ingat. Nanti setelah itu dia mampu mengklasifikasikan. Dari sana dia mampu menganalisis. Dan yang terakhir mampu menerapkan. Hari ini kita menganalisis dan menerapkan. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan, mampu menerapkan, mampu mempraktekkan, mampu mendaratkan pada tataran operasional di tempat dia bekerja. Apa yang didaratkan? Nilai-nilai, value, core value. Nilai apa semua itu, mulai dari berorientasi pelayanan dan seterusnya sampai dengan kolaboratif. Nah, ending dari Latsar ini adalah apa tujuan akhirnya? Ketika kita bicara agenda 2. Coba lihat di bawahnya, apa tulisan di bawah itu? Apa tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya apa? Ya. Membangun PNS profesional dan berkarakter. Nah, jadi akhir dari seluruh pembicaraan ini adalah terciptanya, terbangunnya pegawai negeri sipil yang profesional dan berkarakter. Saya kira Bapak dan Ibu sudah bosan juga mendengar 2 istilah ini, profesional dan berkarakter, profesional dan berkarakter. Dari awal setiap kali baca modul pasti ada tersinggung dia, entah di halaman awal, tengah atau di bagian akhir. Pasti. Karena semua agenda ini pada akhirnya diarahkan pada upaya membangun PNS yang profesional dan berkarakter. Nah, ciri-ciri PNS yang profesional itu menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Ciri-ciri PNS kategori profesional. Supaya kita bisa melihat sepintas. Oh, ini profesional. Kira-kira bagaimana ciri-cirinya? Biar cuma satu. Satu apa? 2. Ciri-ciri PNS. Ya, silakan. Pertama, disiplin. Kemudian Dengan siapa ini? Siapa yang bicara ini? apa? Saya terima. Tidak kelihatan di kamera ya. Pak Made?
KD primer. Oh, KD, Pak KD. Apa Pak KD? Satu? Disiplin. Apa lagi? Melaksanakan tugas sesuai tupoksi. Disiplin, melaksanakan tugas sesuai tupoksi. Ada yang menambah? Bertanggung jawab, Pak. Bertanggung jawab. Pak, siapa yang ngomong bertanggung jawab? Febri. Pak Febri. Nah, ya, yang lain? Mendahulukan kepentingan umum, Pak. Ya, baik. Kalau semua sudah ngomong, pasti tidak mengantuk. Paling sedikit 10 menit ke depan. Paling sedikit. Nah, khawatirnya dari diam dari awal. Jadi, apa yang Bapak dan Ibu sampaikan tidak ada yang salah. Ya. Saya juga berprinsip seperti itu. Tidak ada pendapat yang salah, minimal menurut yang punya pendapat. Yang salah itu kalau dia paksakan, itu salah. Makanya Bapak dan Ibu guru hindari membuat soal yang dimulai dengan kalimat menurut pendapat Anda. Karena tidak ada pendapat yang salah. Paling sedikit menurut yang punya pendapat. Karena tidak mungkin salah dia kemukakan. Menurut Anda apakah durian itu enak atau tidak? Kalau dia bilang tidak enak, nggak boleh dipaksakan. Nah, pendapat dia. Karena tidak semua juga orang suka durian. Makanya kalau ada kesempatan begini ngomong saja, karena tidak mungkin disalahkan. Nah, apalagi kita dalam proses pelatihan. Namanya latihan pasti banyak kelirunya. Jadi apa yang teman-teman sampaikan terkait dengan profesional itu tidak salah. Tetapi kalau mau dipertegas, sebentar ya, ada cucu itu teriak-teriak gitu. Coba itu suaranya sampai di sini. Kedengaran itu suaranya? Kedengaran suaranya anak? Tidak ya? Ya, kedengaran sedikit. Kedengaran nggak? Kedengaran. Baik. Mana mamanya? Suruh buat kesana dulu. Ribut. Ribut kamu. Ribut kamu. Makan di luar. Makan di luar. Apa Haji? Tapi dibuka mute. Oke. Ini resiko kalau mengajar di rumah. Biasa sedang asik-asiknya orang ketuk pintu. Baik, profesional itu cirinya cuma dua, Bapak. Yang pertama ahli di bidangnya. Yang kedua bekerja sesuai dengan aturan. Sudah selesai. Ya. Jadi itu ciri orang profesional, ahli di bidangnya. Nah, yang namanya kompeten di bidangnya itu tidak sekedar kompetensi teknis. Dia hebat sekali penguasaan matematikanya sebagai guru matematika, itu kompetensi teknis. Hebat sekali dia sebagai seorang dokter, itu kompetensi teknisnya. Karena memang dia kuliah untuk itu. Kualifikasi pendidikannya menunjukkan kompetensi teknisnya. Tetapi yang dimaksud dengan ahli di bidangnya ini, di samping dia menguasai bidang tugasnya, yang lainnya adalah kompetensi manajerial. Dia mampu menata, dia mampu mengelola, dia mampu manage. Makanya disebut dengan kompetensi manajerial. Setelah itu, dia juga memiliki kompetensi apa? Apa yang terakhir? Kompetensi.
Setelah teknis, manajerial apa lagi? Sosial kultur. Jadi itu 3 kompetensi. Coba kalau diulang-ulang itu Undang-Undang nomor 5 2014 ada di sini. Jadi yang profesional itu yang pertama ahli di bidangnya. Yang kedua apa? Bekerja sesuai dengan aturan. Meskipun Anda ahli di bidangnya, tetapi kalau bekerja tanpa menggunakan dasar hukum yang jelas, maka resikonya adalah setiap saat Anda akan berhubungan dengan Pak Jaksa, KPK, dan seterusnya. Untuk apa orang ahli di bidangnya kemudian dia wajib lapor? Akhirnya pekerjaan di bidangnya terganggu. Dan tidak ada satupun pekerjaan di birokrasi itu yang tidak ada dasar hukumnya. Semua ada dasar hukumnya. Nanti kita bicara sedikit tentang kebijakan publik. Jadi orientasi terakhir adalah menciptakan PNS yang profesional dan berkarakter. Pertanyaan terakhir sebelum kita masuk materi. Bagaimana upaya kita supaya PNS ini berkarakter? Apa yang harus dilakukan? Siapa yang bisa komentar? Apa yang harus dilakukan supaya PNS ini berkarakter? Ada yang bisa komentar? Ada? Gimana caranya supaya PNS ini berkarakter? Apa yang harus dilakukan? Menerapkan nilai-nilai dasar yang berakhlak tadi, Pak. Ya, 100 Ferbiansa. Itulah yang kita lakukan hari ini dalam rangka membangun karakter. Anda sudah memiliki kualifikasi pendidikan, jadi sudah mengarah kepada ahli di bidangnya. Nah, persoalannya karakternya. Nah, dalam rangka membangun karakter itulah sehingga ada latsar ini. Salah satu ya, membangun karakter. Supaya dia berkarakter, perkenalkan dengan nilai-nilai dasar. Itu ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah mulai ada gambaran, oh begini ya. Kita ke sini ini pertama bagaimana ini yang paling penting ya, latsar ini yang paling penting ini. Ini bukan diklat inovasi, ini diklat penanaman nilai-nilai dasar. Di sini intinya ini. Tetapi karena dia ingin diterapkan, maka dilakukan proses merancang, kemudian proses menyelesaikan pekerjaan itu. Di dalamnya include yang ingin diaktualisasikan itu adalah apa yang mau diaktualisasikan? Apa yang mau diaktualisasikan? Kalau Bapak dan Ibu nanti kembali ke tempat tugas 1 bulan itu istilahnya melakukan kegiatan aktualisasi dan habituasi. Nah, pertanyaannya apa yang diaktualisasikan? Apa yang diaktualisasikan? Ayo. Pelayanannya, Pak. Nah, pelayanannya. Yang lain? Apa yang diaktualisasikan? Izin Pak, Ya. Nilai-nilai berakhlak ini Pak dalam lingkungan pekerjaan Yang kita masing-masing. diaktualisasikan itu nilai dasar PNS. Jadi bukan kegiatannya itu kendaraannya, alat tunggangannya. Membawa nilai-nilai dasar ke tempat tugas. Karena sulit diukur kalau hanya Bapak dan Ibu disuruh menghafal, kemudian aktualisasikan. Habis itu baru ditanya-tanya, apa semua dibikin di sana. Tanpa ada ukuran yang jelas. Apakah nilai ini sudah teraktualisasi atau belum? Makanya dia ditempelkan, dicantolkan dia di pekerjaan. Maka jangan lupa Anda kembali ke tempat tugas itu mengaktualisasikan nilai dasar. Nilai dasar. Jadi bagaimana membawa nilai dasar ini ke rancangan? Begitu sudah terlihat semua bahwa semua tahapan pekerjaan itu dimasuki atau diinjeksi dengan nilai-nilai dasar, kemudian dibawa ke tempat kerja, baru kita tanya. Selama 30 hari. Yang ingin saya tekankan sekali lagi, supaya jangan salah alamat. Yang Anda
diminta untuk diaktualisasikan itu adalah nilai dasarnya. Kalau pekerjaannya, misalnya Pak Febri ini, Pak Febri apa, guru atau apa? Guru, Pak. Guru. Iya. Nanti Pak Febri nanti memperbaiki media belajar. Kalau Ibu, misalnya, kalau Ibu Gusti di mana? Sebagai apa? Guru, Pak. Guru, Pak. Memperbaiki metode apa segala. Tanpa ada latsar itu sudah kewajiban Bapak dan Ibu. Meskipun tidak ada latsar, itu sudah kewajiban. Kewajiban itu memperbaiki metode, media. Sudah kewajiban guru itu. Tidak perlu harus pakai latsar itu. Tidak perlu. Itu sudah kewajiban. Nah, sekarang ini supaya terukur itu nilai dasar apakah Anda terapkan atau tidak selama 30 hari, dicantolkanlah di pekerjaan itu. Pekerjaan membuat media, pekerjaan merancang metode. Tetapi sesungguhnya yang kita diklatkan ini bukan metodenya, bukan. Bukan itu. Aktualisasinya bukan di metode itu. Bukan di media itu. Bukan di perbaikan di sistem medis itu, bukan. Itu hanya kendaraan. Kita tunggangi dalam rangka membawa nilai-nilai dasar ke tempat pekerjaan. Yang mau diaktualisasikan itu nilai dasar. Karena kita ingin membangun PNS yang berkarakter. Jadi jangan salah alamat ya. Ya kira, oh kita mau aktualisasi ini Pak, ada kita punya gagasan ini, ide, betul. Tetapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah setelah latsar ini teman-teman membawa nilai dasar ini, menginternalisasikan di dalam diri. Internalisasi itu apa? Mengendapkan. Menginternalisasikan itu membawa dia ke dalam diri. Sehingga nilai dasar ini menjadi membatin dia. Menjadi bagian dari ucapan dan tindakan PNS. Nilai dasar. Maka upaya hari ini menginternalisasikan. Tiba saatnya nanti baru diaktualisasikan. Setelah terinternalisasi di dalam diri, sudah diperkenalkan sedemikian rupa. Mulai dari MOOC sampai dengan pendalaman hari ini. Harapannya sudah tertangkap dengan baik nilai dasar ini. Kemudian dituangkan ke dalam pekerjaan. Dibawalah ke tempat tugas. Itulah namanya aktualisasi dan habituasi. Habituasi itu apa itu? Habituasi. Habituasi. Pernah dengar istilah habituasi? Saya yakin selama latsar ini bukan cuma pernah, tapi sudah bosan. Masa mendengar? Aktualisasi dan habituasi. Aktualisasi dan habituasi. Habituasi itu apa sih? Apa habituasi? Pembiasaan, Pak. Pembiasaan. Pembiasaan. Sebenarnya tidak sekedar pembiasaan. Habit. Masuk dalam bahasa Indonesia hari-hari diadopsi habit menjadi hobi. Hobi itu adalah kebiasaan yang menyenangkan. Jadi pembiasaan bukan dipaksakan. Oke lah awalnya dipaksakan. Tetapi pada akhirnya menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Sulit dia kalau tidak jujur. Karena sudah menjadi kebiasaan dia. Sulit dia kalau tidak bertanggung jawab. Karena itu sudah bagian dari denyut kehidupannya. Sudah terinternalisasi dalam dirinya. Jadi itu maksudnya Bapak. Habit. Supaya menjadi kebiasaan baru. Nah kebiasaan ini kalau, ya oke lah kalau tahap awal setengah dipaksakan. Nah kita berharap semua PNS seperti itu. Ini kan harapan idealnya. Nah, mari kita lihat. Saya tidak akan mengulas semua materi ini terlalu banyak. Karena hanya 2 jam pembelajaran. Saya khawatir justru nilai dasarnya tidak sempat kita bicarakan. Nah, efek domino dari PNS yang tidak profesional. Karena PNS tidak profesional,
maka birokrasi juga tidak memberi kontribusi yang nyata terhadap perbaikan kehidupan bangsa dan negara. Ya. Sehingga secara nasional terasa ini ekonomi seret. Jadi gampangnya begini, kalau ASN atau PNS profesional, maka kerja-kerja birokrasi menjadi maksimal. Kalau kerja-kerja birokrasi menjadi maksimal, maka masyarakat yang dilayani menjadi berdaya. Kalau masyarakat berdaya merasa tidak, kalau masyarakat sudah berdaya, maka masyarakat tidak merasa berat membayar pajak. Kalau masyarakat membayar pajak, berarti PAD, pendapatan asli daerah, meningkat. Kalau PAD meningkat, itu artinya APBD bertambah. Kalau APBD bertambah, maka anggaran tersedia. Kalau anggaran tersedia, ujungnya adalah yang merasakan nikmatnya PNS. Kenapa? Dana operasional siap. Begitu dana operasional sudah tertalangi, maka masih ada save anggaran, maka boleh jadi akan dijadikan tunjangan kiri kanan. Makanya di daerah-daerah yang surplus, tunjangannya ada yang sampai 5 kali gaji pokok. Coba tanya kata teman-temannya di daerah yang surplus, yang PAD-nya memang sudah, misalnya teman ini kan saya lihat banyak nama-nama Bali ya, dari ada Imade, ada Igusti. Coba tanya teman-teman di Badung, berapa tunjangan fungsionalnya mereka di Badung? Bandingkan dengan di Parigi, Donggala, jauh Pak, Kukar, dan beberapa daerah Jawa. Daerah Jawa banyak sekali sudah daerah-daerah kabupaten yang surplus. Kenapa? Karena PNS-nya melayani dengan sungguh-sungguh. Karena pelayanannya maksimal, maka masyarakatnya berdaya. Karena masyarakatnya berdaya, semua merasa tidak berat bayar pajak. Ingat Bapak Ibu, APBN kita, lihat posturnya. Ketika tadi Google, postur APBN. Tidak pernah di bawah 70% itu pajak. Selalu 80% ke atas pajak. Kontribusi pajak dalam membentuk posturnya APBN. Jadi yang kita andalkan ini pajak. Siapa yang berpajak? Ya kita semua. Termasuk saya teriak-teriak hari ini potong pajak. Potong pajak. Anda melintas di kebun kopi di jalan mulus itu malam penuh dengan lampu di pinggirnya, itu dibayar pajaknya itu. Bayar pajak. Ya. Makanya kasih tahu teman-teman kemanakan kalau naik motor di kebun kopi tidak usah diangkat-angkat setir motor itu. Kenapa? Karena semua orang punya STNK. Bukan cuma kau sendiri yang punya STNK. Di samping kiri kananmu juga orang bayar pajak. Jadi kalau masyarakatnya sehat, masyarakatnya berpendidikan, generasinya berpendidikan, agar ringan beban bangsa ini. Jadi tergantung keseriusan kita. Jadi hari ini teman-teman kita di daerah yang surplus itu sudah merasakan nikmatnya kerja berat mereka 10-15 tahun yang lalu. Benahi birokrasi, tempatkan orang-orang yang profesional, maksimalkan pelayanan. Begitu maksimal pelayanan, masyarakat berdaya. Mulai kita potong kiri kanan. Karena pelayanan sudah maksimal. Jangan pernah Bapak dan Ibu menambah pungutan komite sekolah kalau tidak ada perubahan pelayanan. Tidak ada perubahan kualitas pelayanan. Tiba-tiba naik lagi pembayaran komite. Mengeluh orang tua, Pak. Mengeluh. Apa yang ditambah di sekolah itu sehingga komite harus ditambah lagi pembayarannya? Kalau ada yang berubah, malah orang tidak pernah merasa terpaksa membayar. Karena dia rasakan dampak dari layanan. Ini setiap tahun komite naik pembayaran. Sementara pelayanan tidak pernah ada perubahan. Maka wajar kemudian orang tua murid protes. Wajar. Tiba-tiba pelayanan di puskesmas tambah lagi. Sementara tidak pernah berubah pelayanan dari 5 tahun lalu begitu terus.
Tidak ada yang berubah. Maka masyarakat merasa berat. Tapi kalau ada yang berubah, Bapak, seperti saya pernah membawa peserta PIM ya, ke di daerah Jawa. Oh, itu saya lupa namanya, daerahnya termasuk surplus. Salah satu inovasi mereka itu, Pak, mohon maaf ya, judulnya agak aneh-aneh. Judulnya dulu itu keluar bersamaan. Artinya begini, begitu anak itu lahir, begitu anak itu keluar di rumah sakit itu, langsung besoknya sudah ada akte kelahirannya, sudah ada kartu keluarga baru, hasil perubahan kepala penambahan jumlah anggota keluarga, dan sudah ada kartu sehatnya. Jadi keluar bersamaan. Jadi orang tidak kemana-mana lagi. Begitu anaknya sudah keluar dari rumah sakit, dari bersalin, sudah lengkap semua. Nah, kalau begini model pelayanannya, yang dulunya biaya melahirkan di rumah sakit itu cuma 300, kemudian dinaikkan menjadi 500, menjadi pendapatan daerah, saya kira masyarakat tidak keberatan. Nah, keberatan. Kenapa? Karena merasakan kualitas layanan. Tapi kalau tidak ada perubahan, mulai dari antri kita sudah berjam-jam, mulai dari baru mendaftar kita sudah berjam-jam, nggak jelas juga. Begitu tiba saatnya baru ketahuan ternyata full. Cari rumah sakit lain saja Pak full. Loh kenapa bukan dari tadi? Udah berjam-jam di sini, baru dibilang full. Kemudian diminta dipungut ini, pungut itu. Ngamuklah masyarakat, ngamuk. Marah. Nah inilah dampak akibat dari PNS yang tidak profesional. Tidak profesional. Akibatnya begitu. PAD kita tidak semakin meningkat, jalan di tempat. Sementara kita juga ingin tunjangan. Mau diambil di mana uang? Kita mau paksakan masyarakat bayar pajak, kita punya layanan pas-pasan. Gimana caranya? Sementara PAD kita andalannya di situ. Tahu Anda apa itu PAD? Apa PAD? Pendapat. Apa? Pendapatan anggaran daerah. Yang lain? Pendapatan asli daerah. Oh. Yang ada di kita ini PAD itu perkelahian antar desa. Kapan ini kita bisa? Jadi gitu ya. Paham sudah ya? Kenapa PNS itu harus profesional? Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS. Karena yang menikmati pertama ketika masyarakat berdaya itu PNS. Kalau PAD-nya meningkat, APBD-nya juga bertambah. Jangankan berdiri, tidur pun diberi tunjangan. Tunjangan akan diberi tunjangan. Bapak dan Ibu mengajar, jangankan berdiri, tidur pun pemerintah kasih tunjangan. Tunjangan tidurnya guru. Kenapa? Karena uang banyak. Dari mana itu? Dari pajak. Kenapa masyarakat begitu tulus membayar pajak? Ya karena mereka rasakan kualitas layanan. Oke, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi pelayanan publik ini sebenarnya wajahnya negara. Jadi masyarakat itu merasakan denyutnya kehadiran negara di mana? Di pelayanan publik. Jadi wajar, tapi Bapak dan Ibu jangan mempersempit pengertian pelayanan publik ya. Pelayanan publik itu luas. Jadi pelayanan publik itu bukan hanya di sekolah, itu hanya baru pelayanan jasa itu. Bukan hanya di rumah sakit. Karena ada pelayanan barang dan ada pelayanan yang bersifat administratif semacam produk hukum. Izin usaha apa. Mulai dari mengaspal jalan, melebarkan jalan di kebun kopi itu, membangun sarana prasarana, jembatannya itu pelayanan publik itu. Memperbaiki irigasi pelayanan publik. Memperbaiki dermaga di Parigi itu pelayanan publik. Jadi tidak sebatas nanti di puskesmas baru dibilang pelayanan publik, tidak. Itu hanya salah satunya pelayanan publik di bidang jasa kesehatan.
Jadi pelayanan publik itu sangat luas. Makanya denyut kehadiran negara itu terasa di pelayanan publik. Jadi negara ini ada atau tidak ada dirasakan masyarakat di pelayanan publik. Wabah penyakit sudah menyerang di sebuah kampung, orang kesehatan tidak datang. Maka pertanyaan masyarakat, di mana negara? Kemana negara ini? Jembatan sudah lama terbengkalai, menyebabkan orang tidak bisa lagi mengakses ke kampung sebelah. Sudah 2 bulan. Maka masyarakat yang ada di sekitar itu akan bertanya, kemana negara? Anak sekolah begitu banyak, usia wajib belajar, tapi tidak tertampung di pendidikan formal karena berbagai alasan. Maka orang bertanya, kemana negara? Begitu banyak, mohon maaf ya, angka kematian bayi melahirkan, ibu melahirkan juga meningkat. Angka kematian bayi ketika dilahirkan juga naik. Pertanyaannya, kemana negara? Apa dibikin negara? Nah, jadi pelayanan publik itulah wajah pelayanan, hadirnya negara di pelayanan publik itu. Jadi kalau merasakan hadirnya negara di pelayanan publik, olehnya kita betul-betul serius banget ini, Pak. Ingin merubah ini tata cara berpikirnya generasi dari generasi saya ke generasi milenial. Jangan lagi Anda mewarisi cara-cara lama, bekerja secara linear. Tidak ada perubahan. Gitu-gitu saja, begitu-begitu saja. Tahun lalu begitu, 5 tahun lalu begitu. Nggak ada perubahan. Jadi kita harus berubah, Bapak. Ya, mindset, ciptakan budaya kerja. Itu hanya tercipta apabila nilai-nilai berakhlak itu tertanam, terinternalisasi, mampu diendapkan. Baru terjadi amputasi cara berpikir generasi. Kalau tidak, Anda hanya mewarisi cara-cara berpikirnya kita orang dulu, santai saja. Nah, boleh juga, tetapi kehidupan Bapak dan Ibu juga tidak berubah. Tidak akan berubah. Birokrasi kita jadi budaya senang dilayani. Mari kita lihat, inilah potret pelayanan sebelumnya, Pak. Coba lihat ini. Bapak dan Ibu lihat kursor saya. Lihat kursornya. Nah, ini coba lihat, jam berapa ini? Jam Jam 10, berapa? Pak. Sudah jam 10 orang harusnya, ini hanya gambaran ya, ini pelayanan, buruknya layanan publik zaman dulu. Udah jam 10, belum ada pelayanan. Harusnya Bapak dan Ibu di sini ada yang sudah kembali ke pasar, ada yang ke kebun. Karena layanannya sudah dimulai sejak 7:30. Akhirnya orang menunggu tanpa kepastian. Bagaimana masyarakat berdaya? Waktunya terbuang percuma untuk hal-hal yang tidak jelas. Andaikan dia sudah selesai dilayani jam 8, mungkin ibu yang lain sudah ke pasar. Mungkin ada yang ke laut, mungkin ada yang ke kebun. Paling sedikit dia sudah bekerja di rumahnya. Artinya sudah ada kegiatan produktif. Ini menunggu tidak jelas. Apa diurus? Pak, mau tanya rapornya anak saya. Menunggu dia dari jam 8, belum bisa kita karena Pak Kepala Sekolah belum datang. Hanya ngurus rapor itu orang berjam-jam. Kemana negara ini? Nah, gitu ya. Yang Bapak dan Ibu jangan bilang, kenapa ini Pak Baharun ini cuma marah-marah ini. Ini harus dirubah, Bapak. Coba lihat ini. Coba Bapak lihat ini. Oh ya, ini kan ada yang main HP, ada yang baca koran, ada yang cerita bola kaki, cerita tinju lah, cerita apa semua dicerita. Orang dilayani dibiarkan terlantar. Nggak ada yang peduli. Ini gambaran bahwa di benak, di mindset PNS ini mereka masih berpikir sebagai penguasa, bukan pelayan. Oh ini ongkang kaki baca koran, luar biasa. Dia tidak tahu gaji dan tunjangannya dibayar oleh bapak yang pakai baju biru ini. Yang pakai topi ini. Kelihatan ya? Kelihatan kursornya ini. Kelihatan, Pak. Ini teman-teman ini tidak tahu kalau gaji yang mereka terima itu ini yang bayar. Gimana caranya? Luar biasa kita ini, Pak.
Luar biasa. Kenapa begitu Bapak? Karena tidak ada nilai dasar dalam dirinya. Tidak pernah dia berpikir berorientasi pelayanan. Nggak paham dia. Ya. Ini yang harus dirubah mindset ini. Menanamkan nilai itu dalam rangka membangun PNS yang berkarakter. Sudah profesional dia karena ditandai dengan kualifikasi pendidikannya. Kemudian diikutkan dia pada diklat teknis fungsional. Setelah itu ditanamkanlah nilai dasar berkarakter. Coba lihat ini Bapak Ibu. Ini orang mau bayar pajak. Loh, kenapa sampai begini? Bayar pajak itu artinya kita datang memberikan uang kepada daerah. Bayar pajak itu kan begitu. Nah, ya syukurlah sekarang ini kalau kita bayar pajak, saya masih rasakan itu Pak. Ini pajak kendaraan 10 tahun lalu kira-kira ya. Bapak dan Ibu juga pernah juga barangkali mengisi itu belangko yang rumit itu. Ada lebarnya kayak apa itu. Hanya untuk membayar mengganti plat STNK mobil atau motor. Akhirnya kita merasa berat. Tidak usah bayar pajak. Rumitnya itu belangko yang diisi. Baru lupa bawa kacamata. Padahal masyarakat membayar pajak itu datang memberi uang kepada daerah. Makanya mindsetnya harus dirubah. Olehnya kalau sekarang ini kan sudah sangat praktis bayar pajak ya, online. Anda main di HP saja, asal ada uang di rekening, sudah selesai. Masa kita mau memberikan uang, mau menyumbang ke daerah dipersulit? Masuk akal apa enggak itu? Orang mau datang bawa uang ke rumah, Anda persulit. Padahal datang untuk membawa uang. Ini uangnya Pak Made. Mulai Anda persulit di halaman. Jangan buka pintu pagar. Masuk di pintu pagar, tutup pintu rumah. Kenapa? Bawa uang dia itu. Nyangkas. Kira-kira begitu logikanya. Logikanya seperti itu. Orang kok masyarakat mau membayar pajak untuk daerah. Supaya ada uang bagaji PNS, bakasi bayar jembatan, bakasi bayar rumah sakit, membangun fasilitasnya guru. Ini tanpa disadari itu, nggak sadar kita. Makanya hari ini Bapak dan Ibu harus sensitif, harus responsif dengan isu-isu yang ada di lingkungan pekerjaan. Oh ini harus dibenahi, oh ini harus diperbaiki, ini harus dipercepat. Ini harus dirubah sistemnya, harus. Kalau tidak begini terus ini sekolah ini. Nggak usah kasihan orang-orang tua murid menunggu berjam-jam di sini. Nggak usah. Kalau rapornya Bapak dan Ibu, saya jamin tidak akan berbeda dengan dokumen yang tertulisnya. Akan kami sebar lewat HP. Jadi biar Bapak dan Ibu pergi belanja saja di pasar atau pergi mancing di laut, silakan Bapak-bapak. Nggak usah datang ke sekolah. Dan dijamin nilai yang kami sebar itu sama persis dengan yang tertulis di dokumennya. Mulai ada perbaikan. Mulai ada perbaikan. Orang tua sudah merasa, oh, kalau dulu kita hanya pergi terima rapor 3 jam. Mana menunggu kepala dinas kasih sambutan. Belum lagi kepala sekolah. Begitu diterima rapor juga tidak naik kelas itu anaknya. Repot ini. Kan repot orang tua. Bu sudah begitu, sudah mulai ada isu-isu. Tahun depan komite sekolah naik 50%. Udah kualitas layanan pas-pasan, pembayaran terus digenjot. Bagaimana caranya? Di mana negara ini? Apa mereka bikin? Kira-kira begitu ya. Kita bicara agak sedikit apa ya? Sedikit agak gamblang-gamblang begitu ya. Nah ini yang terakhir. Coba lihat potret layanan kita ini. Waktu dia melayani beliau ini, cepatnya. Giliran ibu ini mau masuk, sudah tidak ada petugasnya, Pak. Sudah nggak ada petugasnya, nggak tahu kemana sudah. Apa sih bedanya beliau dengan ibu ini? Apa sih bedanya? Oh, sama-sama warga negara. Sama-sama juga kita bayar pajak. Kan gitu ya. Kenapa inilah mental? Karena melayani, bukan melayani apa adanya, karena dia melayani ada apanya. Beginilah jadinya. Terjadi pembedaan pelayanan. Nah, ini sudah pulang, begitu datang langsung layani pulang. Giliran masuk ini ibu petugasnya sudah tidak ada. Macam-macam sudah alasan.
Oh, tunggu dulu Ibu ya, saya pergi jemput Ade dulu. Pas sudah mau pulang sekolah. Tunggu dulu Ibu ya, kita mau rapat dulu ya. Kebetulan kepala sekolah panggil rapat ya. Kepala puskesmas panggil rapat. Nah, orang ini datang dari pulau, menyeberang ke sini, sampai di tempat dia mengurus, ada saja hambatan. Dia inilah yang bercerita di masyarakat. Dia ini yang bercerita di masyarakat. Ada tetangganya bilang, saya mau pergi urus ini, mau pergi urus surat keterangan usaha. Tidak usah urus, tidak usah. Kenapa? Saya waktu itu ke sana, mulai pagi saya tunggu sampai siang tidak ada petugasnya. Tidak usah pergi. Padahal orang ini mau bayar. Karena kita tidak serius melayani, ya begitulah. Jadinya begitu. Nah, olehnya itu mari kita rubah mindset ini. Saya langsung pada nilai-nilai berorientasi pelayanan. Yang lainnya ini nanti Bapak dan Ibu pelajari melalui MOC ya. Masyarakat itu dalam pelayanan publik kalau kita ingin padatkan, dari 4 ini 2 saja dulu kita penuhi. Kalau bisa segera diperbaiki. Yang pertama cepat, yang kedua cepat itu artinya mudah ya. Yang pertama mudah, yang kedua murah. Mudah, murah. Ya. Atau mudah itu sama dengan sederhana, sederhana. Jangan berbelit-belit. Bikin aplikasi, menunya 5 kali. Begitu muncul tampilan ini, klik ini. Muncul tampilan ini, klik ini. Muncul tampilan ini, klik ini. Akhirnya orang tidak mau gunakan. Terlalu rumit. Dia justru terkesan kita merumitkan orang. Bikin yang sederhana. Jadi masyarakat itu cepat, sederhana. Udah. Kalau belum bisa dipenuhi yang 5 itu. Paling tidak 2 itu dulu. Cepat. Cepat bikin itu. Cepat layani. Artinya ada batas waktunya sesuai dengan SOP itu sudah lumayan. Hanya itu yang diinginkan oleh publik. Ketika birokrasi merespon dengan cepat dan sederhana, murah. Ya. Nah, saya tidak ulas lagi ini. Nah, ini sedikit. Terkait dengan pelayanan publik, tugas kita apa? Pernah dengar istilah TUSI? Pernah dengar istilah TUSI, Bapak? TUSI atau tupoksi. Apa itu TUSI? Tugas pokok dan fungsi, Pak. Ya, tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Kalau TUSI orang singkat ya, tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi. Nah, itu populer kita menyebutnya tugas dan fungsi. Yang benar itu fungsi dan tugas. Tapi dalam pembicaraan hari-hari kita paham itu. Kalau ada menyebut TUSI itu tugas dan fungsi. Nah, penulisan yang benar itu fungsi dulu baru tugas. Fungsi yang melahirkan tugas. Apa fungsinya komedi sekolah? Guru. Itu fungsionalnya guru. Tugasnya apa? Ya, mengajar, membuat rancang bangun, mengevaluasi, membantu kepala sekolah dalam rangka ini, itu tugas. Kenapa tugas itu ada? Karena ada fungsinya sebagai fungsional guru. Pejabat fungsional guru. Lahirlah itu. Nah, fungsi kita ada 3. Jadi PNS menjadi terfungsi, tidak berfungsi kalau dia tidak melaksanakan kebijakan publik. Ada 3 ya. Tunggu dulu. Jamnya Bapak dan Ibu ini berapa menit lagi? Timers. 28 menit lagi, Pak. 28 menit lagi ya. Iya, masih bisa kita singgung sedikit. Baru kita masuk pada nilai-nilainya. Pelaksana kebijakan publik. Apa itu kebijakan publik? Konkretnya. Siapa bisa tunjukkan? Kebijakan. Apa itu kebijakan publik yang konkret? Nah, jadi kebijakan publik itu kalau secara nasional itulah undang-undang. Makanya yang Bapak dan Ibu eksekusi itu undang-undang. Nanti kalau undang-undangnya belum detail, didetailkan oleh PP. Peraturan pemerintahnya juga belum detail, didetailkan oleh Kemenkes, Kemendikbud, dan seterusnya. Sampai ke daerah. Kalau perlu ada pergub, ada perlu perbub, ya dibuat. Dalam rangka mengeksekusi undang-undang.
Itulah kebijakan publik, undang-undang itu. Teman-teman di pendidikan yang dieksekusi adalah undang-undang tentang pendidikan nasional. Teman-teman di kesehatan yang dieksekusi adalah undang-undang tentang kesehatan. Teman-teman di tenaga kerja yang dia eksekusi adalah undang-undang ketenaga kerjaan. Teman-teman di pertanian begitu seterusnya, undang-undang tentang pertanian. Jadi kebijakan publik yang konkret itu dalam tataran nasional undang-undang. Sampai dengan turunannya, sampai dengan SOP. Oke, nanti kita perdalam ini pada sebelum saya masuk nanti di pertemuan berikutnya tanggal 7, karena ini penting. Kemudian sebagai pelayan publik. Jadi fungsi itu. Fungsi. Kemudian yang terakhir perekat persatuan bangsa. Oke, melahirkan tugas, melaksanakan kebijakan publik, dilaksanakan ya. Dieksekusi. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Tugasnya kita itu, profesional dan berkualitas. Robah sudah cara-cara dulu. Tidak bisa lagi. Mempererat persatuan. Oke. Inilah fungsi dan tugas. Oke, saya tinggalkan dulu ini. Nanti Bapak dan Ibu saya berharap sudah belajar sendiri tentang apa hal-hal yang seperti azas pelayanan publik, kemudian prinsipnya, pengertiannya. Sudah Bapak dan Ibu sendiri yang belajar di modul. Materi ini juga ada di Kolabjar ya. Materi ini juga ada di Kolabjar. Jadi materi yang sama saya sudah upload ke Kolabjar. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau lebih lengkap memahami ini, baca modulnya. Itulah tugasnya teman-teman ketika di MOC. Nah, kita masuk pada apa itu melayani. Jadi pelayanan publik itu yang dimaksud dengan publik di sini adalah siapa yang dimaksud dengan publik itu? Atau masyarakat atau umum? Siapa itu? Sesuai dengan pemenuhan kebutuhan. Nah, jadi yang dimaksud dengan pelayanan publik atau pelayanan masyarakat itu adalah siapa itu? Siapa sasarannya itu? Masyarakat umum, Pak. Ya, Warga negara. ya, warga negara dan penduduk. Penduduk. Ya, jadi artinya penduduk itu termasuk orang asing. Jadi kalau ada tenaga kerja asing kena virus harus diurus. Kalau dia mau minta dokumen visa apa segala diurus. Makanya yang dimaksud dengan masyarakat pelayanan publik itu adalah warga negara dan penduduk. Penduduk itu orang yang tinggal sementara di wilayah Republik Indonesia, termasuk TKA, tenaga kerja asing, atau orang yang sedang wisata. Gitu ya. Apa itu melayani? Membantu menyiapkan, mengurus apa yang diperlukan. Apa yang dia perlukan? Mister, apa yang diperlukan? Ya, sama dengan tadi itu, ibu-ibu dengan anaknya tadi. Harusnya ada yang respon. Ibu mau perlu apa? Apa yang perlu dibantu Ibu? Ada yang respon. Ini nggak dibiarkan aja, malah ditinggalkan. Miris ya, miris kita ini karena dia tidak paham. Baru dia bilang NKRI harga mati. Tahukah Anda yang mana itu NKRI itu? Siapa yang tahu mana NKRI itu? Kalau Anda yang mengabdi, menjadikan loyalitas tertinggi kepada NKRI, maka pertanyaannya di mana NKRI itu? Mana NKRI? Yang menurut pikiran Bapak dan Ibu. Apa sih NKRI itu? Saya khawatir nanti loyalitasnya salah alamat. NKRI harga mati sebagai PNS. Siap bela NKRI. NKRI itu yang mana? Siapa yang tahu? Saya Diri lihat, kita, Pak. ya? Diri kita, Pak. Nah, diri kita, benar, Imade. Yang lain? NKRI itu harga mati itu yang mana? Yang mana itu? Sebagai PNS saya loyal. Loyalitas tertinggi kepada NKRI. Loyal itu apa? Setia ya. Kesetiaan tertinggi kepada negara. Kesatuan Republik Indonesia.
Pertanyaannya yang mana itu negara kesatuan Republik Indonesia? Yang Anda loyalkan habis-habisan itu. Coba tunjukkan ke saya. Ada yang bisa? Negara dan masyarakat, Pak. Negara dan masyarakat. Wujud NKRI itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Kesetiaan kepada aturan perundangan. Jadi jangan salah alamat. NKRI itu Undang-Undang Dasar 1945. Turunannya adalah undang-undang. Itulah undang-undang pendidikan. Kalau Bapak di sekolah. Turun ke peraturan pemerintah. Turun ke permen. Sampai dengan SOP mengajar. Maka dalam pembuatan hukum, salah satu azasnya adalah hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Maka undang-undang itu tidak mungkin bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita setia pada Undang-Undang Dasar 45 itu artinya setia pada NKRI. Jadi bekerja sesuai dengan aturan. Itulah yang profesional. PNS yang profesional itu bekerja sesuai dengan aturan. Mulai dari SOP yang dibuat oleh kantornya, kalau ada perbubnya, lihat perbubnya, dari perbub dia naik ke permen, dari permen dia naik ke PP, PP dia naik ke undang-undang, undang-undang langsung ketemu undang-undang dasar. Tidak boleh ada yang bertentangan. Kalau ada batal demi hukum. Paham ya? Jadi kalau Anda teriak-teriak NKRI harga mati itu yang mana? Setialah kepada undang-undang dasar. Pertanyaan saya berikutnya, di mana saya bisa melihat terjemahannya Pancasila? Terjemahan Pancasila itu di mana? Supaya tidak kita mengklaim saya yang paling Pancasilais, yang lain tidak. Lantas kita ukur dari mana? Di mana terjemahan Pancasila itu? Ada yang tahu? Dilihat di mana bisa dilihat terjemahan Pancasila? Dalam kehidupan sehari-hari mungkin, Pak. Ya, benar. Yang lainnya? Kalau jawabannya Bapak dan Ibu, kalau bukan benar, betul, sip, oke. Tidak ada yang salah. Makanya jangan ragu. Kalau menurut Bapak, di mana? Pak Febri, di mana itu terjemahan Pancasila? Dari sikap keseharian kita, Pak. Di Undang-Undang Dasar 45, itulah terjemahannya Pancasila. Bagaimana kita berekonomi, lihat Undang-Undang Dasar di negara ini. Bagaimana kita menjalankan agama, lihat, itu terjemahannya Pancasila ada di situ, di pasal 29 dan seterusnya. Bagaimana membangun ekonomi, lihat terjemahannya di pasal 33 dan seterusnya. Itulah terjemahannya Pancasila. Karena sumber dari segala sumber yang ada di Undang-Undang Dasar itu adalah Pancasila. Dari Pancasila turun ke Undang-Undang Dasar turun ke Undang-Undang, Undang-Undang ke peraturan pemerintah. Kalau dia belum teknis, dibuat lagi permennya, belum teknis, dibuat lagi perbubnya, sampai ke daerah. Sampai SOP. Makanya SK-nya Bapak dan Ibu pasti menunjuk Undang-Undang nomor sekian, peraturan pemerintah nomor sekian, Perda nomor sekian, Perbub nomor sekian, memutuskan. Kan begitu konsiderannya. Maka ketika Bapak dan Ibu setia melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, artinya Anda sedang berada di wilayah setia pada NKRI. Ini dia terobos lampu merah sambil teriak NKRI harga mati. Sungguh dia tidak paham. Sangat-sangat dia tidak paham. Tidak paham dia. Jadi gitu ya. Pelayanan publik itu adalah, ketika Bapak dan Ibu bekerja sebagai PNS melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsinya kita tadi dari 3 fungsi. Siapa yang masih ingat? Fungsi pertama apa? Ingat? Apa? Fungsi ASN. Sudah di luar kepala ya. Di undang-undang juga diulang-ulang. Yang pertama apa fungsi? Sana kebijakan publik. Ya, yang kedua? Pelayan publik. Nah, ini Publik, kita bicara. Ini yang kedua ini. Jadi berorientasi pada pelayanan. Nah, tahu tadi itu melayani adalah apa tadi pengertian melayani? Saya kasih besar di sini. Melayani adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang.
baik itu administrasi, baik jasa maupun barang. Ya. Karena pelayanan publik itu ada yang dalam bentuk barang, misalnya bangun jembatan, jalan, puskesmas, sekolah. Ada juga jasa. Guru itu jasa. Kemudian ada layanan administratif, izin usaha, KTP, administrasi kependudukan lah, akte kelahiran, surat nikah. Nah, sekarang berorientasi pelayanan. Nah, definisinya komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ingat, masyarakat itu puas apabila paling sedikit dua, mudah dan murah. Paling sedikit dua. Kalau bisa cepat, tambah lagi ada 5 tadi itu. Situlah letak kepuasan publik. Mudah dia dapatkan informasi, murah. Tidak berbelit-belit. Nah, kalimat afirmasi itu artinya kalimat yang mengukuhkan. Ya, yang mengukuhkan, yang mendorong kita adalah berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini yang selalu kita hadirkan di dalam diri. Saya berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Selalu itu dihadirkan. Itu kalimat afirmasi. Nah, panduan perilakunya, nah ini kode etik. Ini yang Bapak dan Ibu harus kuasain. Memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif. Nah, nanti saya jabarkan sedikit. Kata kuncinya apabila di tempat Anda sudah teman-teman sudah responsif, peka. Ada orang tua murid, ada murid, peka kita, Pak. Pak, apa yang kemudian, Pak? Pak, responsif. Tidak ada yang cuek. Ketika dia berhadapan dengan orang yang dilayani. Yang kedua, selalu memikirkan kualitas. Itu kata-kata kuncinya. Yang terakhir, bagaimana orang datang marah-marah, pulang dengan senyum. Itu namanya puas. Datang tendang meja, tendang ini. Begitu kita berikan penjelasan demi penjelasan, marah-marahnya berubah jadi senyum. Oh, itu hanya mudah diucapkan itu, Pak. Nah, inilah yang Bapak dan Ibu lihat baik-baik. Inilah nilai-nilai penjabarannya. Ya. Memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat itu maksudnya apa sih? Menjalankan tugas secara profesional, tidak memihak, dan seterusnya, dan seterusnya. Coba lihat timersnya berapa menit lagi, Bu? Timersnya. 14 menit. 14 menit. Ramah, cekatan, solutif itu dapat diandalkan. Ciri-cirinya memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Kita sopan lah. Mentang-mentang apa ya? Kalau Bapak dan Ibu tidak mau diatur, saya pindahkan bantuan. Bos. Luar biasa ini. Coba dikomunikasikan. Kalau memang Bapak dan Ibu tidak bisa kita arahkan, kasih pindah saja anaknya, cari sekolah lain saja. Memberikan layanan kepada publik secara jujur. Jujur. Kalau memang sekiannya sekian. Ini ciri-ciri atau panduan perilaku yang apabila PNS itu dalam melayani mengacu kepada nilai dasar berorientasi pada pelayanan. Tanggap cepat. Nanti inilah yang menjadi ukuran-ukurannya yang Bapak dan Ibu bawa ke tempat tugas. Nah, coba diperiksa di tempat pekerjaannya apa yang tidak tepat, apa yang tidak akurat, apa yang tidak berdaya guna, apa yang tidak efisien, dan seterusnya. Itulah yang akan kita perbaiki. Dengan membawa nilai-nilai dasar yang baru, kemudian kita tuangkan dalam rancangan. Rancangan itu kita seminarkan. Selesai seminarkan, lakukan aktualisasi dan habituasi. Nilai-nilai ini yang dibawa. Nilai-nilai dasar. Oke? Nah, saya masuk pada yang kedua. Saya tidak jelaskan ini menyapa, memberi salam. Nah, akuntabel. Akuntabel itu nilainya apa? Kalau artinya nanti Bapak baca ya. Saya tidak jelaskan lagi. Bapak baca di modul saya. Jelas itu. Kemudian aspeknya, apa semua aspek-aspek akuntabilitas. Ini
secara teori, konseptual. Akuntabel dilihat dari sisi konsep. Kalau artinya kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Begitu seterusnya ya, akuntabel. Nah, yang saya ingin tunjukkan adalah sebenarnya yang paling penting adalah panduan perilakunya. Definisinya akuntabel itu bertanggung jawab atas kepercayaan diberikan. Makanya ada akuntabel yang vertikal, ada yang horizontal. Vertikal itu ya, kalau kita mengoperasionalkan dana APBN misalnya, Anda di sekolah maka bertanggung jawab kepada mulai secara berjenjang. Kalau di kecamatan ada institusinya, yang pertama bertanggung jawab di kecamatan. UPTD misalnya, puskesmas. Nah, kalau puskesmas itu mengoperasionalkan dana APBN misalnya, maka dia bertanggung jawab secara berjenjang sampai dengan kementerian. Itu namanya akuntabilitas secara vertikal. Ada secara horizontal yang langsung ke publik. Jadi pertanggungjawaban akhirnya sebenarnya ke publik. Tapi kalau soal anggarannya biasanya dia berjenjang. Pekerjaannya kita ini sebenarnya dipertanggungjawabannya ke publik. Bukan hanya KPU yang bertanggung jawab ke publik. Bukan hanya apa semua KPK, bukan. Kita juga ikut bertanggung jawab ke publik. Makanya publik diberi ruang untuk melaporkan. Kalau ada hal-hal yang tidak dianggap bahwa kita bekerja tidak sesuai dengan aturan, publik berhak. Itu undang-undang keterbukaan informasi publik yang memberi hak kepada publik. Nah, kalimat afirmasinya kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Itu kalimat pengukuh, kalimat pengokoh, kalimat yang memperkuat. Nah, kode etiknya, mohon maaf saya tidak bisa baca, kode etiknya adalah melaksanakan tugas dengan jujur. Nah, bertanggung jawab dan seterusnya. Itulah ciri-ciri akuntabel. Akuntabel itu artinya bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabel. Ini tidak akuntabel ini. Meragukan. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Saya kira juga ada di modul ini. Ini hanya mempermudah belajarnya. Oke? Nah, inilah akuntabel. Jadi nilai panduan perilakunya ini yang perlu Bapak dan Ibu ulang-ulang pahami. Nah, setelah materi ini saya akan upload tugas. Learning journal itu kewajiban. Wajib. Learning journal itu wajib. Setiap mata pelatihan. Yang dimaksud dengan mata pelatihan, setiap yang ada modulnya. Itulah mata pelatihan. Akuntabel ada modulnya. Nah, berarti dia mata pelatihan. Dibuatkan juga jurnalnya. Makanya ya, ini akuntabel. Ya, akuntabel ini coba Bapak dan Ibu konsennya di sini. Di panduan perilakunya. Karena itu nilai-nilai yang akan dituangkan ke dalam rancangan aktualisasi. Nilai-nilai ini sudah. Sama dengan tadi ini. Ini penjabaran saya ini. Akuntabel. Ini konsepnya. Mana tadi nilai akuntabel? Yang ini. Orientasi pelayanan ini. Nah, ini masih terlalu umum. Setelah saya baca modul, saya jabarkan di sini. Jadi yang dimaksud dengan pertama ya, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang dimaksud dengan itu adalah mengabdi kepada negara, ini terlalu umum. Mulai dari sini, menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak. Misalnya, Pak Febriansyah sebagai guru melakukan evaluasi pekerjaan siswa. Kira-kira nilai mana yang bisa dibawa ke situ dalam rangka memberikan penilaian atas pekerjaan siswa? Coba cermati baik-baik. Nilai apa yang bisa dibawa ke sana? Dari 3 ini ya. Coba. Kalau ya, masih unmute itu. Herbie. Maksudnya Pak? Nah, ini kan nilai dasar dibawa ke tempat tugas. Mau diaktualisasikan. Sekarang Anda sedang melaksanakan tugas menilai hasil belajar siswa, memberikan nilai. Kira-kira nilai apa yang bisa
dijadikan nilai dasar dalam melaksanakan tugas penilaian pekerjaan siswa itu. Kita masih bicara di berorientasi pelayanan, belum pindah ke akuntabel. Nah, misalnya yang memelihara dan menjunjung tinggi standar etik luhur. Oke. Tidak memihak masuk tidak? Profesional dan tidak memihak. Harus masuk. Jangan dibedakan anaknya kepala sekolah dengan berdasarkan prinsip keahlian. Kalau itu matematika, Anda mencantumkan nilai 3, 5, 10 itu betul-betul karena keahlian. Anda ahli memang di matematika. Anda tahu bahwa pekerjaan ini salah. Ini benar. Jadi prinsip keahlian dibawa. Keahlian Anda sebagai pengampu bidang studi itu maksudnya. Kemudian menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Oke, sudah tidak masuk ini. Menghargai komunikasi. Sebenarnya kalau seandainya ada yang mau dikomunikasikan dengan murid, ya pakai juga nilai ini. Kalau ada. Nah, kemudian ramah cekatan. Menjunjung tinggi standar etika luhur, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur. Harus jujur memberi nilai itu, Pak. Tidak ada, harus masuk dia. Kemudian tanggap. Jangan sampai sudah mau diumumkan ini belum masuk nilainya. Ini apa ini? Tinggal 1 orang ini. Sudah mau libur anak-anak, belum semua nilai masuk. Rapor belum bisa dibikin. Cepat, tepat, akurat. Nah, akurat. Jangan sampai ada orang dirugikan karena kelalaian Bapak dan Ibu bekerja. Nah, gitu kira-kira contohnya ya. Coba perhatikan, dalami nilai ini, tinggal dilihat pekerjaan apa yang mau dilakukan. Apa pekerjaannya. Nah, tidak semua pekerjaan itu harus diintegrasikan dengan nilai dasar, tidak semua. Karena ada yang tidak relevan. Ada yang tidak relevan. Makanya tidak semua nilai dasar itu harus masuk di setiap tahapan-tahapan pekerjaannya Bapak dan Ibu. Nah, setelah selesai memeriksa, menganalisis orientasi pelayanan, maka kita temukan apa yang bisa diterapkan. Kan gitu ya, menganalisis dan menerapkan. Kita masuk lagi di akuntabel. Sudah tahu teorinya, ini teorinya, artinya, aspeknya, fungsinya, dan seterusnya. Anda masuk di sini kode etiknya. Melaksanakan tugas dengan jujur. Nah, ini jujur bisa terulang dia. Jujur di akuntabel dengan jujur di orientasi pelayanan. Bisa juga jujur ini nanti muncul lagi di loyal. Bisa. Cuma kita pisahkan. Nanti ditanya penguji, apa bedanya jujur di orientasi pelayanan menurut Bapak dengan jujur dikaitkan dengan akuntabel. Oke. Nah, menggunakan kekayaan dan barang milik negara, laptop yang dititip negara itu digunakan secara maksimal, infokus yang ada di kelas. Pasti dipakai. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, kewenangan jabatan. Karena Bapak dan Ibu berwenang memberikan nilai kepada siswa, jangan disalahgunakan. Nanti ada yang antar ikan kering baru diberi nilai. Kan menyalahgunakan kewenangan itu. Tunggu-tunggu belum ada ikan diantar ini. Belum ada nilai keluar. Oh, mohon maaf ya. Yang terakhir. Nah, kan kita baru berakal. Nah, nanti besok kita lanjutkan. Nanti kita review sedikit pelayanan publik yang kita tinggalkan tadi karena waktu. Kompeten. Kompeten itu panduan perilakunya adalah meningkatkan kompetensi diri. Tidak berhenti belajar. Nah, belajar itu tidak harus ikut diklat. Tidak harus. Ikut bintek. Tidak harus. Workshop, seminar, rapat-rapat internal. Coba dirancang itu di sekolah. Kalau banyak teman-temannya yang kepingin ini, Bapak sendiri yang membuat pertemuan singkat itu dalam bimbingan praktis atau bintek, undang orang yang hebat di Diknas, dikoordinasikan dengan kepala sekolah, cari waktu kosong yang luang. Nah, dalam rangka upaya ada terus meningkatkan kompetensi diri. Kenapa? Karena kondisi ini terus berubah. Terus berubah, terus berubah. Nanti kita bicara itu tantangan VUCA. Ada ketidakpastian. Begitu cepat berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar.
Bukan hanya murid ya, teman sejawat. Kalau Anda memang hebat di aplikasi apa begitu, coba ditularkan. Itu buat dalam bentuk dituangkan dalam rancangan. Nanti dengan teman sejawat saya akan melakukan ini. Itu masuk nilai kompeten. Anda ingin membantu orang lain belajar. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Saya kira itu. Selanjutnya mari kita uji. Ini Bapak dan Ibu sekira sudah ada penjelasan dari penyelenggara. Tidak boleh tidak, wajib ini. Wajib ini. Ini learning journal ini wajib. Jangan Bapak dan Ibu tidak buat ini ya. Buat ini. Angkatan, mata pelatihan, saya kira sudah ada penjelasannya. Isinya kalau menurut saya paling banyak 2 halaman. Kalau boleh 1. 1 halaman saja. Pokok-pokok pikiran. Kalau di pelayanan itu apa pokok-pokok pikirannya? Kemudian tunjukkan kalau dikaitkan dengan penerapannya bagaimana. Jadi ya paling banyak 2 halaman lah. Sampai 7 halaman memusingkan kita. Bayangkan kalau 10 orang semua 15 halaman 1 orang kan repot kita memeriksanya. Ya. Paling banyak 2 halaman. Nah, ini tugas dari saya nanti dicek di Kolabjar. Bagi ke dalam 2 kelompok. Bisa nanti 1 kali upload saja 10 orang, tetapi kelompok berbeda. Si A, kelompok A atau kelompok 1 terdiri dari ini. Kelompok 2 ini dan ini. 10 orang ya. Nah, coba rumuskan contoh penerapan nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten. Jadi nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel. Coba bawa ke tempat pekerjaan salah seorang teman yang disepakati. Misalnya teman kita yang ahli gizi, bagaimana menerapkan pekerjaannya dia dengan membawa nilai-nilai ini yang kita bicarakan di atas. Ya. Nanti diupload sesuai dengan durasi waktu yang disiapkan oleh Kolabjar. Nah, saya kira ini saja. Ini yang kita bicarakan hari ini sampai dengan berakal. Berorientasi pelayanan, akuntabilitas, dan Waktunya yang Siapa baru? Luar biasa. mati. Luar biasa. Mantap lagi. Luar biasa. Tetap semangat. Ya. Semangat. Terima kasih adik-adik. Yo. Terima kasih host. Oke, siap. Ya, Saya juga kasih. mau pamit ini. Kami. Ibu Risna. Jadi Mantap. saya mau pamit juga Ibu ya. Tapi Ya, boleh? boleh izin salah satu Oh iya. Diandu. Oke. laporan peserta. Izin Boleh. Pak Abdul Wahab boleh? Siap. Pamit ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Ya, Ya, sama-sama. Sampai jumpa kita di tanggal 7 Pak, jam Iya. 10 pagi. Iya, tanggal 7, siap. Ya. Siap. Iya Pak. Oke. Wahab. Oke, tabel ya. Tabel Pak Wahab. Siap. Semua kemana ini? Pak Wahab, saya tahan dulu ya, 5 menit Pak. Oke. Iya teman, belum, sudah ini. Sudah balik semua ini ya. Yang bertugas sudah Siap. sudah siap semua peserta? Udah kembali semua, Bu. Iya. Mohon izin teman-teman peserta untuk lebih diperhatikan kembali ya, untuk mengantisipasi ketika terjadi mati lampu. Jadi HP kalian harus standby juga. Jadi otomatis berpindah ke HP tidak masalah. Jangan karena materi yang sudah berjalan itu teman-teman pasti akan ketinggalan. Dan itu juga, apalagi yang merekor, hati-hati yang bagi yang merekor, itu kalau dia sudah terlempar, dia otomatis terstop rekornya. Itu yang dijaga, ya, untuk mengantisipasi mati lampu. Jadi harus punya cadangan HP. HP juga harus punya data dan baterainya juga harus ada. Oke, mohon diperhatikan ya. Ya. Iya. Oke, kiranya sudah waktu ini kita sudah lewat 10 menit dari waktu yang sudah ditentukan dalam jadwal. Terima kasih Bapak Ibu pemateri.
sudah memberikan materi pada hari ini. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Baik, saya atas nama operator mempersilakan kepada yang bertugas untuk laporan peserta dan lanjutkan dengan doa. Disilakan. Semua peserta duduk siap, gerak. Pembelajaran agenda 2 telah selesai. Laporan selesai. Laporan diterima dan diakhiri dengan doa. Laksanakan. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran agenda 2 pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Duduk istirahat, gerak. Ya. Oke, izin lihat Terima semua. kasih Pak Idris. Terima kasih Pak Wahab Ya, semua untuk waktu dan teman-teman. kesempatannya. Sehat selalu. Terima kasih Bapak, Ibu. Ya. Sampai ketemu kembali di tanggal 7 April hari Kamis. Ada lagi? Iya, Bu. Perhatian bagi teman-teman peserta, kami memperhatikan di sini ada yang jilbabnya ini yang warna berkombinasi, kali berwarna-warni malah. Ada di kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Jadi itu jilbabnya harus gelap, harus hitam polos atau hitam polos saja. Hitam polos ya, tidak ada yang bling-bling, warna-warna. Itu jadi perhatian kami di sini. Ya, untuk ibu-ibu. Ya, semuanya atribut lengkap. Iya, Bu. Ya. Oke, untuk perhatian kembali. Hari ini kita sudah selesai pembelajaran, dilanjutkan dengan pembelajaran mandiri. Hari ini besok 3 hari dan kembali tanggal 7 sesuaikan jadwal ya. Tanggal 7 jam 10 pagi kita berjumpa kembali itu selama 3 jam masih di agenda 2. Baik, ada teman-teman yang mau ingin ditanyakan? Persilakan sebelum room ini kami tutup. Ada dari ketua angkatan? Tidak ada? Cukup? Kenapa kalian bersuara ini? Suak, Bu, sudah suak. Cukup, Bu. Ya, sudah suak puasa ya? Oh, semua berpuasa ya? Oke, sudah sebulan lagi lama-lama, tidak ada yang mau bertanya. Izin Pak Indro, Pak PIC, ada yang mau disampaikan? Sudah ya, teman-teman sudah tidak ada. Baik, teman-teman, Bapak Ibu peserta yang kami hormati dan juga pada panitia BKPSDM Kabupaten Parigi Motong, terima kasih banyak sudah menemani kami hari ini. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mewakili teman-teman evaluator dari BPSDM Provinsi, mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat menjalankan ibadah puasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Selamat puasa. Selamat berpuasa. Ya, tetap semangat 98. Semangat, Kakak. Semangat, Kakak. Semangat, Kakak. Oke, silakan untuk klik.